Jadi hari ini kami mempunyai update terkait populasi dari SA Akbar Indonesia pada periode Oktober 2023 dan 10 months 2023. Next. Nah, pada bulan Oktober, SS mencatatkan angka triple yang cukup stabil sekitar 5,4%. Hal ini juga selaras dengan triple secara year to date sebesar 6,8%. Hal ini juga masih sesuai dengan guidance terupdate dari manajemen yaitu sekitar 6,5%, yang sebelumnya 5% gitu. Jadi ada update dari manajemen terkait guidance triple di SS. Nah, peralihan usaha strategis dari promosi yang ekstensif ke kampanye yang terfokus gitu ya. Jadi terfokus kepada klien-klien tertentu atau pada customer tertentu itu menunjukkan perubahan juga gitu, dan masih terlihat bahwa tetap adanya kenaikan pada bulan Oktober ini meskipun di tahun sebelumnya di Oktober 2022 ada high base gitu ya, dikarenakan boom sell yang terjadi dua kali di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Kalau untuk tahun ini tidak ada, digantikan dengan anniversary campaign seperti biasa. Gitu. Next. Nah, wilayah ex Java sendiri atau wilayah di luar Jawa masih memimpin dengan triple SG paling tinggi ya, sekitar 6,6% pada Oktober 2023 dan 11,1% pada 10 Maret 2023. Nah, SS sendiri mencapai pertumbuhan penjualan indikatif sebesar 10,2% secara year on year dan naik 7,7% secara aman-aman dengan total 679 miliar di bulan Oktober. Hal ini juga masih selaras dengan estimasi kami dari sisi top line. Nah, kami memperkirakan bahwa dengan adanya kebijakan PPN sebesar 11% dari pemerintah untuk pembelian rumah mulai November 2023 sampai Juni 2024 juga bisa meningkatkan permintaan akan home improvement product. Mengingat home improvement product ini juga berkontribusi cukup besar untuk ESIS. Kita juga tahu bahwa home improvement product ini memang produk andalannya dari sendiri, sehingga hal itu juga bisa mendapatkan katalis positif dari pembebasan PPN sebesar 11% dari pemerintah. Next. Nah, kami juga melihat bahwa dari sisi wilayah, khususnya untuk wilayah di luar Jawa, dia masih memimpin, dan kami juga melihat bahwa tidak adanya boom sales tahun ini tidak langsung membuat pertumbuhan secara year on year di bulan Oktober turun gitu, karena adanya campaign yang cukup efektif yang kami nilai sepanjang 2023 ini gitu, dan termasuk di bulan Oktober. Nah, kedepannya juga perusahaan akan menargetkan integrasi penuh terhadap grup retail kawan lama, ada Informa, ada SS, ada Ataru, dan berbagai brand lainnya, sehingga diharapkan pada semester 2024 mendatang SS bisa mengkonsolidasikan semua ekosistem, semua retailnya di dalam satu ekosistem untuk mengoptimalkan sinergi yang ada. Nah, kami juga melihat bahwa inisiatif ini juga sudah mulai terlihat di sepanjang bulan Oktober. Selain karena pertumbuhan triple yang kuat, selain karena pembukaan toko, ada 3 pembukaan toko baru dengan konsep baru, ada di Palembang, Puri, dan juga ada di Bogor. Nah, kami melihat bahwa hal ini juga cukup baik mengingat pertambahan toko ditambah dengan triple yang mendukung dan konsolidasi ekosistem retailnya ini juga cukup menarik gitu untuk SS ke depannya, terutama di first half 2024. Next. Nah, kami memperkirakan bahwa biaya iklan dan promosi ke depannya masih cukup tinggi untuk SS, mengingat perusahaan juga banyak produk-produk baru dan juga peritel-peritel baru yang terkonsolidasi dalam perusahaan. Nah, kami menyempurnakan estimasi kami khususnya dalam hal OPEX terkait biaya iklan dan juga promosi. Karena memang sepanjang 9 months kemarin juga cukup lebih tinggi gitu dari perkiraan kami. Namun kami tetap yakin bahwa dengan adanya momen akhir tahun seperti Natal, libur akhir tahun gitu ya, dan juga keuntungan khususnya dari kebijakan pajak pertambahan nilai yang diberitakan oleh pemerintah juga bisa menjadi katalis positif untuk SS ke depannya, khususnya sampai first half 2024. Dan kami melihat bahwa sepanjang tahun ini juga cukup baik ya untuk performance dari SS. Lalu ke depannya kami juga berhati-hati melihat kemampuan SS untuk mengelola efisiensi dari beban gaji. Di mana beban gaji ini berkontribusi sekitar 15-20% dari total pendapatan SS selama 5 tahun terakhir. Nah, kemarin pemerintah telah mengumumkan adanya kenaikan UMP sekitar
plus minus 5% gitu ya dari untuk 24 provinsi, tapi belum semuanya. Dan secara khusus untuk Jakarta sendiri hanya sekitar 3,6%. Jadi menurut kami pertumbuhannya mungkin akan cukup mild ke depannya, tapi tetap akan mendukung retail yang ada di Indonesia. Nah, kami mempertahankan target price kami di 950 yang mencerminkan 24 sampai 22 kali PI di 2023 dan 2024 di sekitar minus 0,6 standar deviasi dari rata-rata PI 5 tahunnya. Nah, kami menilai bahwa valuasi Eris masih tetap menarik, terutama dengan tingkat pemulihan dari sisi profitabilitasnya, meskipun belum mencapai level sebelum pandemi ya, Bapak Ibu sekalian, tapi juga belum mencapai rata-rata PI selama 5 tahun ini berakhir. Nah, sekian update kami untuk S1 Indonesia dan terima kasih. Salam cuan. Kembali ke Glenda.